Hai, apa kabar kalian? Aku doain semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia, dan juga kalian selalu diberi syukur yang besar kepada Tuhan untuk pemberiannya. Entah itu pemberiannya di hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Ya, walaupun aku ngerti kok, kadang-kadang ada aja hari dimana kita gak bisa bersyukur sama Tuhan karena lika-liku hidup yang kita alami. Aku ngerti, tapi aku berdoa semoga itu adalah salah satu pembelajaran buat hidup kita yang membuat kita semakin dewasa, yang membuat kita semakin ngerti ternyata, oh Tuhan memberikan cobaan ini tuh karena Tuhan sayang sama kita. Gimana? Aku hari ini boleh gak temenin kalian sebelum tidur? Dan kalian temenin aku juga ya. Mungkin aja apa yang aku omongin hari ini ada yang relate sama kalian. Dan mungkin aku bisa kasih solusi buat kalian, buat pembicaraan kita malam ini. Oh iya, aku boleh nanya gak sih sama kalian? Kalian pernah gak ada di posisi kayak gini? Misalnya lagi diem-diem, tiba-tiba orang tua ngomong, itu tuh kamu gak pengen kayak anak tetangga sebelah tuh, abis menang olimpiade dia matematika tingkat nasional lagi. Atau enggak kayak gini, yang kamu pengen gak ngurusin badan dikit gitu, biar kelihatan agak langsingan dikit gitu. Malu tahu aku tuh ngajak kamu ke tongkrongan kalau kamu kayak gitu. Atau enggak pernah diginiin, yang kok jerawatan sih, perawatan kek, jaga diri kek, rawat diri kek, masa kayak gitu sih, malu-maluin aku aja. Atau enggak pernah enggak kalian ngerasain dapet kalimat kayak gini, yang kamu gak pengen apa ganti baju gitu, kita kan mau ke tempat yang bagus, masa baju kamu kayak gitu sih, gak banget deh, ganti gi buru. Ya, atau enggak pernah enggak kalian dapet kalimat kayak gini dari orang lain, sekarang kuliah di mana, anak tante tuh udah keterima di kampus di luar negeri, kemarin sih keterima 2 kampus, yang dipilih yang paling bagus tuh. Gimana? Kamu sekarang keterima di mana? Atau enggak, pernah enggak kalian pernah dapat kalimat ini dari orang lain? Gimana? Sekarang kerja di mana? Anak tuh udah ada di perusahaan swasta di luar negeri, lumayan gajinya. Pernah enggak kalian selama hidup dari kalian kecil sampai besar dapat kalimat-kalimat seperti itu, yang notabene mereka adalah orang yang paling dekat sama kita dan ada di sekeliling kita, yang kadang-kadang bikin kita down. Oke, sekarang kita bahas dari yang tahta paling tertinggi, yaitu orang tua atau keluarga kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang kita dituntut dan kita dibanding-bandingkan gitu kan ya. Atau kalian pernah ngerasain kayak gitu? Misalnya anak si tante udah kerja di perusahaan luar negeri, atau kerja di perusahaan yang ternama, atau anaknya udah kuliah di kampus luar negeri atau di kampus di Indonesia, tapi yang udah orang pasti ngerti, lulus dari situ pasti sukses gitu, misalnya seperti itu. Jadinya akhirnya kalian dituntut nih buat jadi seperti mereka gitu kan. Kalian dituntut nih untuk ya seperti standar mereka gitu ya. Tapi masalahnya terkadang orang terdekat kita pun gak ngerti kita punya kelebihan di sisi yang lain selain itu.
gitu kan. Pernah nggak kalian ada di posisi kayak gitu? Ya siapa sih yang nggak pengen jadi orang yang sempurna secara akademik, secara skill gitu kan. Pengen, apalagi pengen ngebagian orang tua, pengen ngebagiain keluarga kita sendiri gitu. Siapa sih nggak pengen kayak gitu? Pasti pengen banget gitu. Kita udah berusaha kayak gimana pun, ternyata ya emang nggak sampai mentok paling baik gitu, karena memang kelebihan kita nggak ada di situ gitu ya. Banyak kasus kan orang tua nih yang anaknya dia tuh sebenarnya kelebihannya bukan di sisi akademik tapi non akademik, dimana orang tuanya nuntut nilai kamu harus bagus gitu, nilai kamu harus tinggi, kamu harus jadi juara kelas, kamu harus ikut olimpiade ini itu, kamu harus keterima di kampus negeri, kamu harus keterima di perusahaan negeri atau swasta tapi yang udah bagus banget gitu. Aduh, susah gitu. Sedangkan kita atau individu ini punya yang namanya kelebihan masing-masing yang tidak dilihat dari keluarga dekat kita. Karena mereka terkadang mikirnya anak yang sukses harus juara 1, anak yang sukses harus nilainya tinggi, anak yang sukses harus keterima di kampus negeri. Padahal kan logikanya gak kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si anak ketrigger. Ketriggernya apa? Aku harus menjadi orang lain. Dan anak itu meninggalkan kebahagiaannya. Padahal belum tentu loh, kelebihan di non-akademik itu pada akhirnya jadi orang yang gak sukses. Belum tentu. Kalau kita mau open mind sedikit aja, banyak kok sekarang entertain yang berhasil. Banyak penyanyi yang berhasil. Banyak pelukis yang berhasil. Banyak juga content creator yang berhasil. Mereka adalah salah satu orang yang beruntung yang disupport dari contoh kecilnya keluarga mereka. Masalahnya kebanyakan orang mikir kalau sukses itu yang pertama di sekolah harus jadi juara kelas dulu. Aku mau cerita dikit aja ke kalian. Ya buka-bukaan aja lah ya. Jadi aku punya nih saudara. Nah, ya bukan bermaksud buat merendahkan atau apa, tetapi untuk akademik memang dia kurang. Tapi dia punya kelebihan. Dia pinter ngelukis loh. Secara aku gak paham ya pelukis tuh kayak gimana ya. Maksud aku dia tuh suka sesuatu seperti manga, anime itu bacanya gimana sih? Anime bener gak sih? Manga. Jadi malah bingung spellingnya gimana. Jadi gitu. Dia tuh kelebihannya tuh ada di situ. Dia tuh pinter gambar, boy. Bagus banget loh gambarnya tuh. Dan dia tuh pinter juga ngegambar secara digital. Nah, kalian ngerti gak sekarang? Banyak kok content creator yang pinter gambar ya, yang pinter ngelukis, open commission loh. Jadi duit itu. Tapi apa? Gak didukung. Itu sama keluarganya gak didukung loh. Yang notabene keluarga adalah orang terdekat yang seharusnya support dia. Jujur aku lihat anaknya pendiam sih. Pendiam banget malah. Pernah waktu itu intinya si saudaraku ini lagi dimarahin sama saudaranya gitu. Dimarahin gini, ya kamu kalau kayak gitu mau jadi apa gitu. Kalau kamu fokusin di situ kamu mau jadi apa? Kamu harus ngikutin aku dong. Udah sukses nih di instansi pemerintah, udah sukses nih di perusahaan ini. Aku cuma bisa lihat muka dia digituin. Hampa, kosong, sedih. Aku saat itu juga gak terima. Gak terimanya gini, woi gak gitu dong caranya. Tiap orang gak bisa dipaksa untuk menjadi ini itu. Ya walaupun gak munafik ya, sekarang kita ada di dunia yang gak bisa kita tuh terlalu idealis. Kita juga butuh hidup, kita juga butuh makan.
Tapi tolong support dong. Kalau hal itu bisa menghasilkan sesuatu yang kamu pikir sepele itu tadi, itu bisa jadi sesuatu yang besar loh. Kita gak bisa menyepelekan sesuatu, apapun itu. Dan Tuhan menciptakan manusia pasti ada kurangnya. Itu yang seharusnya dingertiin, yang harusnya dipahami. Walaupun memang aku ngerti gitu loh, hidup tuh emang gak boleh idealis, ngerti aku. Tapi cobalah, dekati dulu, apa sih kelebihannya, mencari tahu. Kalau itu bisa menghasilkan, kenapa enggak? Sukses itu ada banyak cara. Asal dia mau berusaha, asal dia mau berserah diri kepada Tuhan atas usahanya, aku yakin kok sesuatu yang kecil itu yang dan diremehkan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan apa? Orang yang gak memenuhi standar dalam keluarganya sekalipun, dia dianggap orang yang gak sempurna. Dia dianggap orang yang hanya jadi beban dan bukan orang yang sukses di kemudian hari. Sedih banget, miris, iya. Karena memang mindset kita itu kebanyakan masih kayak gitu. Padahal dia lupa, sekali lagi aku bilang, Tuhan itu menciptakan manusia ada kurangnya, dan Tuhan itu juga menciptakan manusia ada lebihnya. Dan gak semua kekurangan dan kelebihan manusia itu sama. Kalau sama mah hidup gak berwarna dong, iya kan? Jadi yang aku lihat, yang ada di mata dia itu karena gak ada support dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya sekalipun, yang aku lihat cuma apa? Matanya kosong, hampa, dan gak ada semangat hidup. Hidupnya hanya seperti robot tuh, bayangin ya kalian hidup seperti robot tuh kayak gimana? Harus ngikutin perintah. Ya, saran aku untuk kalian yang ngerasa kayak gitu, aku ngerti, pasti rasanya sakit banget, apalagi orang terdekat kalian yang kayak gituin kalian kan. Ya aku cuma bisa saran, kalian harus buktiin ya. Aku ngerti walaupun awalnya pasti down banget, tapi kalian harus buktiin kalian bisa sukses dengan cara kalian senang-senang dengan kelebihan kalian gitu. Karena apa? Sukses itu ada di banyak tempat, nggak hanya monoton seperti itu aja. Kalian harus buktiin dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena yang harus kalian ingat, yang bisa mengetuk pintu hati orang terdekat kalian tuh hanya doa kalian kepada Tuhan. Cuma itu aja. Dan kalian harus buktiin kalau kalian tuh bisa. Oke? Karena aku ngerti rasanya di posisi kayak gitu, itu sangat gak enak banget. Gitu kan. Sekarang nih, aku mau tanya juga kalian yang punya ayang. Yang punya ayang nih ya. Pernah gak? Rata-rata yang jadi korban ini cewek-cewek loh. Gak tahu kenapa. Heran aku. Termasuk aku dulu punya mantan yang bentukannya astagfirullahaladzim. Mohon maaf nih. Maksud aku tuh bukan mau mengejek gitu loh. Sebenarnya biasa aja gitu kan. Tapi dia pengen punya cewek yang luar biasa gitu. Ya dalam hati aku mikir kenapa milih aku gitu kan. Ya tapi ya mau gimana lagi gitu kan waktu itu. Pernah tuh waktu itu aku diginiin nih sama mantan aku ini. Kamu kurusan dikit kek gitu. Dulu sih waktu itu kayak gitu. Malu sih aku kalau punya cewek gendut gitu kan. Waduh, ini yang namanya hati terbakar nih rasanya bun. Sakit, iya. Terus mikir, wah berarti ya ini cowok gak mencintai aku apa adanya. Tapi yang perlu digarisbawahi, aku gak segendut itu deh perasaan. Gak yang nggak yang separah itu gitu loh. Dan untuk cewek-cewek juga nih yang misalnya denger gini, mencintai apa adanya tuh perlu, tapi kalau memang saran itu untuk kesehatan kita gitu ya, itu ya jangan terus kalian buat excuse, oh berarti ini nggak mencintai aku apa adanya nih gitu. Enggak, kan ada konotasi di mana cowok kita tuh kalau ngomong mau pengen kita kurus karena penampilan atau pengen kita
sehat ya. Kurus sama sehat itu adalah hal yang berbeda loh ya. Jadi kalau cowok aku di sini tuh murni untuk ngatain aku, dan murni karena dia malu gitu loh. Karena menurut dia aku nggak kayak model-model di luar sana yang tinggi, langsing, putih, mantap itulah pokoknya. Tapi beda lagi sama laki-laki atau pasangan yang pengen kita sehat gitu ya. Itu beda loh ya. Dan harus digarisbawahi gitu ya. Kalau di sini posisiku itu aku dikata-katain dan dia pengen yang cantik banget biar gak malu-maluin gitu intinya. Siapa yang gak sakit digituin? Atau kalian pernah sama pasangan kalian pas cewek-cewek nih lagi jerawatan gitu, terus seenaknya si pasangan kalian bilang kayak gini, perawatan dong, masa jerawatan kayak gitu, malu-maluin gitu kan. Contoh kecilnya kayak gitu. Sakit banget kan digituin? Ya banget lah, kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh. Maksudnya kenapa gak pakai kata-kata yang diperhalus dikit? Karena entah itu cewek ya atau cowok, menurutku mereka pasti pengen kok terlahir sempurna, dengan fisik yang sempurna. Seperti Mbak Kylie Jenner ya pengen. Orang Mbak Kylie Jenner yang cantiknya kayak gitu loh, ya mohon maaf nih, dia masih operasi sana sini, bukan berarti apa ya. Berarti karena memang standar yang padahal menurut kita sudah sempurna gitu ya, itu masih dirubah lagi loh. Padahal kalau udah kayak Kylie Jenner gitu udah jadi orang yang paling bahagia sedunia kali ya. Karena standar itu loh. Masalahnya hal itu yang bikin kita gak bersyukur sama Tuhan dan ngerasa, kok aku gak sempurna ya, kok aku gak secantik dia, kok aku gak langsing dia, kok aku gak seputih dia, kok aku gak ini dia. Jadinya apa? Kita jadi orang yang tertutup. Kita jadi orang yang selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih? Gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir, ya itu tadi, kita juga pengen kok terlahir seperti yang pasangan kita inginkan gitu. Tapi yang harus digarisbawahi di sini, berarti dia nggak bisa tuh dipertahankan. Karena apa? Karena kalian cuma dijadikan objek. Aku saranin, yang pertama, buat kalian omongin baik-baik. Kenapa kok dia bisa ngomong kayak gitu? Apakah kurangku ini emang sangat mengganggu? Dan kalian ngomong unek-unek kalian. Kalau perkataan dia itu bikin kita jadi gak percaya diri. Perkataan dia tuh bikin jadi kita menyalahkan diri sendiri. Padahal kalau kita mau belajar lagi nih ya, Tuhan itu menciptakan manusia, masing-masing manusia itu sudah sesempurna mungkin. Dan pasti ada hikmah di balik itu gitu loh. Karena Tuhan menciptakan kita itu enggak tiba-tiba jadi gitu, enggak, semua tuh pasti ada alasannya. Kenapa fisik kita seperti ini, kenapa kita seperti ini, itu pasti ada alasannya gitu. Dan ya kalau udah diomongin baik-baik tapi dia tetap orientasinya hanya sebagai fisik dan kita dijadikan objek saja, ya mohon maaf nih, kalian gak bisa kayak gitu. Kalian harus bisa cari pasangan yang mau bertumbuh bersama, bukan pasangan yang cuma sekedar gengsi, ya kan? Kalau kalian dituntut menjadi ini itu, dan kalian dituntut harus sesempurna itu, berarti kalian hanya dipilih untuk menjadi gengsi mereka. Padahal namanya pasangan tuh intinya untuk berkembang bersama, bertumbuh bersama, menjadi orang yang yang lebih baik dan saling menguatkan agar masing-masing punya percaya diri yang bagus. Padahal kan kayak gitu. Padahal kita tuh dilayani sama Tuhan udah sesempurna ini loh, udah seindah ini. Jadi pede aja gitu. Jadi buat kalian yang punya pasangan kayak gitu, tolong kalian yang percaya kalian itu sempurna, oke? Dan kalian pernah nggak
Ya ada omongan yang tadi aku bilang, ada saudara kalian yang membanding-bandingkan, udah kuliah di mana nih, gitu, udah kerja di mana. Banyak sekarang kasus orang yang jadi wira swasta dikatain habis-habisan. Wah gimana ntar makannya, wah gimana ntar hidupnya, wah jadi penyanyi ya, wah cuma jadi ini penyanyi di tempat band, atau wah cuma open commission ya, wah cuma jadi content creator ya, mau jadi apa gitu, besok makan apa, bisa nggak kayak gitu. Wah itu sakit sih, karena balik lagi ya, tiap manusia diciptain dengan keunikannya masing-masing yang gak bisa disamaratain. Dan omongan-omongan orang yang kayak gitu, walaupun kita pengennya tuh gak pengen dengerin gitu, tapi tetap aja masuk gitu kan. Kadang-kadang pengennya cuek, tapi kadang-kadang ya kepikiran gitu. Jadi inti dari pembicaraan aku dan kalian malam ini, ya aku pernah ada di posisi itu. Kalau kalian sama, aku cuma pengen kita, aku dan kamu mikir, kalau kita nih punya keunikan, kita punya kelebihan masing-masing yang gak sama orang lain, dan kita harus bangga akan hal itu. Ya, kita harus bangga pada diri sendiri, kita harus bersyukur kepada Tuhan, ternyata kita diberikan keunikan yang gak sama orang lain gitu loh. Kita bukan mayoritas ternyata, kita minoritas yang sangat unik gitu loh. Dan kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan cara kita masing-masing. Dan aku pengen kalian bangga dengan hal itu. Iya. Dan aku pengen kamu ngerti kalau kamu ternyata sesempurna itu menjadi manusia. Jangan terlalu berpatok kepada standar yang malah nyakitin kita, yang malah bikin kita gak bisa maju, dan yang malah bikin kita terus menyalahkan diri sendiri. Padahal menyalahkan diri sendiri itu adalah hal yang tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah balas dendam. Loh, kok balas dendam? Bukannya balas dendam itu gak boleh ya? Iya, balas dendam itu emang gak boleh. Di sini aku cuma pengen kalian dan kamu ngerti, balas dendam yang terbaik itu adalah menjadi kamu manusia yang paling bahagia di dunia, dengan kelebihan yang kamu punya, dengan keunikan yang kamu punya. Dan kamu harus tahu, itu adalah balas dendam yang terbaik yang harus dilakukan. Kamu harus bahagia, kamu harus sadar kalau kamu itu sesempurna itu di mata Tuhan. Karena sempurna di mata manusia itu gak ada artinya. Yang penting, jangan lupa untuk terus menjadi orang baik. Karena yang terpenting adalah itu. Dan ingat sekali lagi, kamu adalah manusia yang sempurna. Kamu gak ada kurang, dan kamu adalah orang yang paling hebat yang diciptakan oleh Tuhan.